Dilunasi utang, dibayar utang tersampur. Hati-hati salah pakai dalil, repot kalau salah pakai dalil. Ya. Ente nggak percaya sama hadis Nabi? Ya bukan begitu babnya. Ya. Man angdara mu'siran, barang siapa yang menangguhkan hutang kepada orang yang kesulitan, aw wada'alahu, atau membebaskan hutang tersebut. Adalah kasihan orang yang udah sakit-sakitan, keluarganya juga berada dalam kesempitan. Pak ya, hidup juga masih anak saya, alhamdulillah. Ya udahlah, bebasin aja, udah nggak usah dibayar. Nanti dari segi lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh. Kadang-kadang kita orang muda mati masih aja. Biarin dia mati sekarang. Hutangnya belum dibayar masa. Saya tagih tapi akhirat. Sadisnya kita nih. Sadis buat kita. Ya. Kita senang banget nih. Kita jangan senang menjadi sebab dari dosa orang lain. Atau kita jangan senang menjadi sebab orang masuk neraka. Kita harus senang kalau menjadi sebab kebaikan orang lain, pahala orang lain, dan kita harus senang kalau membawa orang ke surga Allah. Aduh, dia berutang sama saya. Kalau dia nggak bayar, bahaya nanti. Dia menghisab bahaya tuh. Akan dia bilang, saya nggak mau, udah saya bebasin dia utangnya, saya bebasin. Biar dia terbebas dari hisab yang berat. Tuh begitu. Kalau ada binatang ternak orang lain ke kebun kita, makan dari tanaman kita, maka bilang, ya Allah, saya halalkan. Saya nggak mau gara-gara binatangnya ke kebun saya, yang punyanya masuk neraka. Nggak mau, ya Allah, saya halalkan. Kalau perlu makasih kebunnya orang. Ini kebunnya buat ente sekalian. Gitu. Ya. Kalau ada mangga di depan rumah kita, hilang atuh. Mangga doang. Ya Allah, saya halalkan ya Allah. Jangan sampai jadi barang haram di perut saudara saya ya Allah. Tuh begitu. Ini urusan mangga satu sampai neraka. Biarin yang ngambil mangga ini neraka urusannya. Saya tagih, saya tahu dalilnya. Ya Allah, repot amat. Ya mangga satu doang orang masuk neraka. Bebasin. Pulang ngaji hilang sendal, ya Allah, saya sedekahkan sendal saya. Kasihan orang itu. Kalau sampai dihisab gara-gara sendal, mungkin dia salah pakai. Ya. Dipikirnya sendalnya masih bagus, ternyata udah jelek. Diambilnya yang masih bagus. Siapa tahu dia mau berangkat ke masjid pakai sendal jepit istrinya, pan lupa. Ini ya gara-gara sendal jepit urusannya neraka. Demen banget kita ngejeblosin orang ke neraka. Jangan, bebasin. Bahkan ada orang yang kan gitu. Ada orang dulu ketika Rasul dengan para sahabat, kata Nabi, sebentar lagi dari pintu itu akan masuk calon ahli surga. Ahli surga dari pintu itu. Semua orang nunggu. Siapa yang masuk dari pintu itu? Ternyata yang masuk dari pintu itu adalah seseorang yang dia nenteng sandal, kemudian bekas wudunya masih ada di jenggotnya. Jadi pusat perhatian sahabat. Kok bisa? Sekali dilihat sholatnya biasa aja, itu pulang. Besoknya Nabi ngomong gitu lagi, akan masuk dari pintu itu penghuni surga. Ditunggu lagi, orang itu lagi yang datang. Orang itu persis gitu. Hari ketiga sama, akan masuk dari pintu itu penghuni surga, kata Nabi. Dia lagi yang datang. Dia masuk, dia lagi. Maka ada sahabat yang penasaran. Saya akan ikuti dia ke rumah. Punya amalan apa? Sampai disebutin akan masuk surga oleh Rasulullah. Ya, bukan orang Citra. Dia penghuni surga. Orang Citra. Ini Rasulullah. Ikutin sahabat. Sampai biasa saja amalnya. Panjang hadisnya. Biasa saja amal. Sampai kemudian jalanin setelah 3 hari. Saya kesini tuh pengen tahu kamu punya amalan apa, sampai disebutin kamu penghuni surga. Saya biasa aja. Kamu lihat saya sholat biasa aja. Qiyamul juga enggak. Karena saya pekerja, kalau sholat imah juga pulang duluan karena pekerja, biasa aja. Ya. Tapi ada satu, saya kalau sebelum tidur, saya bilang sama Allah,
ya Allah, sebelum saya tidur, saya sudah maafkan seluruh orang yang mendolimi saya. Saya sudah maafkan, saya sudah lupakan orang-orang yang menyakiti saya. Bebas ya Allah. Jangan ada dosa, catatan dosa pada diri orang lain sebab saya Allah. Bebasin, maafin, bebasin, lupain. Itu aja amalannya. Nah, itulah yang membuat orang yang disebutkan oleh Nabi dia masuk surga. Nah, gitu ya. Membebaskan beban dosa orang lain yang ada pada diri kita. Bagaimana kalau begitu? Menangguhkan, kemudian membebaskan orang dari utang. Allahullah yaumal qiyamah tahta dhilli arsy. Maka orang yang kayak gitu akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumil kiamat tahta dhilli arsyihi, di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan merasakan sempit yaumil hisab. Begitu dihisab pun mudah saja oleh Allah. Bahkan berada dekat arasy Allah Subhanahu wa taala. Kan begini. Dhil itu adalah bisa bayangan, bisa awan. Dan orang ini makomnya dekat arasy Allah Subhanahu wa taala. Kan bayangan itu dekat bendanya. Udah, maka saya bilang nanti di yaumil kiamah ada orang susah, ada orang berada dalam kesusahan, ada orang berada dalam kemudahan. Nanti di akhirat sama, ada orang miskin, ada orang kaya. Tapi bukan kepemilikan harta, kepemilikan amal. Kok dia mah begitu sih? Kita lagi susah-susah di padang mahsyar, dia mah santai aja, lenggang kangkung, VIP bahkan. Amalnya dong, ada amal khusus yang nggak sama dengan orang lain. Ketika orang lain memberikan penangguhan utang, saya bebasin. Kita membebaskan. Gitu, bebasin. Ya Allah. Wa an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ishtara minhu ba'iran. Nabi bertransaksi sama sahabat. Nabi beli unta, ba'ir unta. Nabi beli unta dari sahabat Jabir. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah ketika membeli. Ya. Kalau tadi kan sebagai penjual, ya, sebagai pemberi utang. Tapi sebagai pembeli gimana akhlaknya Nabi? Yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ishtara minhu ba'iran. Rasulullah membeli unta dari sahabat Jabir. Fawazana lahu, kemudian membayar. Bisa menimbang, bisa membayar. Rasulullah membayar. Berapa harganya? Sekian dirham, 20 dirham, 30 dinar, misalkan begitu. Fa'arjaha, maka Rasulullah memberikan kelebihan. Ya. Berapa harganya nih? 100.000. Nah, di kantong ada 110 nih, udah buat 100.000, 110. Riba tuh bukan riba itu, bukan hadiah. Kita mah kadang beli itu nawar sampai habis. Sampai habis. Sampai diusir sama pedagangnya. Aduh, ampun kita mah. Mending penjual besar, orang jualan peye keliling kampung, nenek-nenek, ya, minat du'afa, ya, habis ditawar berapa nih nek? 5.000, udahlah 10.000, 4. Ya Allah. Mana habis ngaji Sabtu pagi lagi. Kasih lebih. Ya, ini akhlak, katanya pengen ikut akhlak Nabi gitu. Ya. Pokoknya yes, berhasil. Ya, bisa nawar. bisa. Ya Allah, demen banget gitu ya. Ini akhlaknya Nabi ketika memberikan value kepada penjualnya. Gitu. Kita yang beli tapi kita yang sopan. Kita yang membeli tapi kita yang kasih hadiah. Ya. Enggak biasa Ustaz, ya kan pengen jadi orang yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbuat biasa saja ya jadi orang biasa. Maka berakhlak luar biasa seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang kita nawar itu bukan soal enggak punya duit, bukan, kepuasan.
kalau bisa mengintimidasi penjual kayaknya puas banget. Sekarang paradigmanya adalah bagaimana memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada orang lain. Bayangkan kalau penjualnya juga begitu tadi. Saya ingin memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada pembeli. Waduh, wah, hebat. Orang Islam hebat. Anjing. Pakai bohong lagi jualan juga. Demi Allah, pakai demi Allah itu. Ya Allah, ya. Demi Allah, demi Rasulullah, deh belinya sekian. Ini kalau begitu, ini akhlak jual beli. Jangan bawa Allah, jangan bawa sumpah Allah. Kalau benarnya diangkat keberkahan oleh Allah. Benar, sumpahnya benar. Demi Allah saya belinya 10.000, memang benar 10.000. Benar, tapi pakai demi Allah, demi Rasulullah, diangkat keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau salah, ya bayar kafarah. Ya, sumpah palsu. Nggak ada sumpah pocong dalam sumpah palsu. Udah biasa aja. Berapa nih harganya? 15.000. Kita juga pembeli kadang-kadang nggak berakhlak sih. Ente belinya berapa dari sana? Suka pengen tahu dapur orang. Ya, dapatnya berapa nih? Antu orang mau jual segitu ya sudah sih. Kasih lebih deh. Lagi dari segini dikasih lebih itu. Besok si penjual begitu ente datang udah dikasih harga pas, udah nggak usah pengen udah gitu aja. Bahaya kok berakhlak. Dan ketika kita sebagai penjual berakhlak tadi memberikan keringanan, orang berbondong-bondong ke tempat ente. Berbondong-bondong. Itu kan ada istilah di tukang fotokopian orang orang nias ya. Kalau puas kasih tahu orang sebelah. Kalau nggak puas beritahu kami, kan gitu, udah rumusnya begitu. Tinggal pakai akhlak. Wa an Abi Sofwan Suwaid bin Qais, dari Sofwan Suwaid bin Qais, qala jalabtu ana wa Mahramah al-Abdiyyu Bazzan bin Hajar. Saya mengambil pakaian, jilbab itu pakaian. Saya mengumpulkan pakaian beserta Mahramah al-Abdi dari Hajar. Faja'an Nabi, lagi ngepul pakaian. Ngepul pakaian buat dijual. Kemudian datang Nabi Muhammad ini, lihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Sofwan dan Suwaid itu jualan, kongsi jualan baju, lagi ngerapihin baju gitu, gimana sih pedagang lagi ngerapihin baju. Lihat siapa yang datang. Faja'an Nabi, datang Nabi Muhammad SAW. Rasulullah datang. Fasawa mana bisa rawila. Kemudian Rasulullah beli sirwal celana. Nabi ke pasar sendiri beli celana. Kita Nabi bukan ke pasar bergengsi banget. Kata istri, Pak, ini lagi gendong anak nih, lagi nyusuin anak, sambil masak, sambil nyuci. Tolong Pak ke pasar beli beras. Waduh, gengsi kita ke pasar, padahal ini udah lagi nyusuin, masak, nungguin mesin cuci. Nanti apa kata dunia, Pak RT ke pasar. Waduh, baru jadi RT. Sombongnya udah menungguin dunia. Biasa-biasa saja. Nanti ke pasar beli celana Nabi. Pulang dari mana ya Nabi beli celana? Biasa aja tuh. Biasa aja. Kita mau gengsi luar biasa. Pasama mangsa itu. Masa Ustadz beli telur asin ke pasar baru jadi Ustadz. Kita ini repot gara-gara gengsi. Fasawa mana bisa rawil. Rasul beli celana sirwal celana. Beli sirwal. Wa indi wazanun yaznu bil ajri, dan saya punya juru bayar. Tukang timbang juru kasir kalau kita mah kasir. Yazinu bil ajri, dia terima upah berapa juru kasirnya ini berapa bayarnya berapa. Faqala Nabi lil wazan zin wa arji, dan Nabi bilang nih kepada yang jual, kalau kamu nimbang kalau nimbang lebihin,
Kalau sebagai penjual lebihkan. Bukan Nabi minta lebih. Takut ada yang kurang. Ya. Ketika nimbang kita tukang beras, nakar beras. Ketika kita jualan korma, karena saya pernah jualan korma. Jualan korma, jualan apapun, lebih kata Nabi, lebih. Maka beruntung kamu, beruntung. Takut ada yang kurang. Diperiksa kalau kita mau lepas barang orang lain, takut ada cacatnya. Kalau ada cacatnya kasih tahu. Imam orang itu melanjutkan transaksi atau tidak. Ya, kita mulai. Rawahu Abu Daud, hadis diriwayatkan Imam Abu Daud. Kitabul Ilmi, bab menjelaskan tentang ilmu dan keutamaan. Babu fadl ilmi, yang pertama adalah keutamaan ilmu. Ilmu apa nih? Ilmu akhirat. Ilmu yang membuat kita kenal Allah. Keutamaan ilmu yang membuat kita kenal Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang membuat kita benar dalam ibadah, dalam bermuamalah dengan Allah. Ilmu yang membuat kita tahu hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu akhirat. Ya, penting. Kenapa kita harus ngaji? Gitu, sederhananya. Kenapa kita harus ngaji? Ternyata banyak kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab kurang ilmu. Dan bisa jadi kita kurang bersemangat melakukan satu amal soleh karena kurangnya pengetahuan. Dianggap biasa nih. Yang tadi, setelah kita tahu betapa beratnya dosa, catatan dosa ketika kita mengurangi timbangan, dan betapa besarnya pahala ketika kita memberikan kelebihan kepada pembeli. Tahu, ya sudah, tinggal amalkan. Kemarin mungkin gak tahu. Ini ilmu penting, ilmu itu penting. Dikatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kita pengen dapat dunia aja kudu punya ilmu. Pengen apa? Pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen jadi pengusaha. Ada ilmunya. Itu urusan Dan siapa yang ingin menginginkan kehidupan akhirat, pengen surga, juga harus punya ilmunya. Kenapa orang-orang alim itu ibadahnya tenang, punya ilmunya, hidupnya santai, nggak tegang ketika sholat, ketika beribadah, karena ada ilmunya. Dia tahu apa yang dikerjakan dulu, dia mengerti apa yang harus diutamakan, gitu. Sehingga agamanya mudah. Karena dia waman arodahuma, dan siapa yang ingin dunia akhirat, fa'alaihi bil ilmi, harus punya ilmu dunia, ilmu akhirat. Ya. Dan orang kalau punya ilmunya itu kan gampang saja. Ketika ada masjid ini konslet, tiba-tiba konslet, turun semuanya. Orang yang nggak tahu ilmu listrik, ya, mechanical, electrical, ya panik. Aduh, mulai dari mana? Pusing 7 keliling, ya. Tapi kalau orang yang tahu ilmunya, nanti urut juga dari sini. Ini pusatnya di mana nih, ya? Di mana? Oh, ini apa? MCB-nya di sini. Ini dayanya di sini, pembagian santai aja. Kenapa? Ada ilmunya. Itu juga orang ibadah. Pokoknya saf yang paling utama di depan. Beda di depan. Terus dia maju ke depan. Begitu duduk, begitu berdiri belakang imamnya batal salatnya. Panik. Begitu imam istighfar ganti, enggak. Saya juga buang angin, kabur juga rupanya. Ya, panik. Begitu sholat juga nunggu, masuk masjidnya belakangan. Tanpa karena nunggu di mobil aja dulu, nggak turun dulu. Kenapa? Takut disuruh jadi imam. Di masjid ini kadang-kadang imamnya nggak ada nih. Panik, mau ke masjid tegang. Takut disuruh jadi imam. Tapi kalau sudah punya ilmunya santai saja. Banyak agami terlihat berat itu bukan agama yang berat, tapi ilmu yang kurang. Aduh, bulan Ramadan lagi, bayar zakat lagi, zakat mal lagi,
Yang punya ilmu santai aja, hitung aja dulu lah. Nggak nyampe nisab, nggak nyampe haul, nggak bayar zakat, santai aja. Kan begitu. Harus punya ilmu. Babu fadlil ilmi. Kita akan lihat yang pertama adalah tentang keutamaan ilmu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 114. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, disuruh doa kita, suruh doa. Wa qul, ucapkanlah, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepada aku ilmu. Para ulama itu senang banget ayat ini. Kadang-kadang ada saya lupa namanya siapa, ulama salaf, begitu baca ayat ini sampai subuh dibaca ayat ini dong. Wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma, terus merasa fakir terhadap ilmu. Ini doa utama ini. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, zidni, tambahkan kepadaku ya Allah ilman akan ilmu. Jadi memiliki ilmu keutamaan. Kata ulama begini, cukuplah menunjukkan keutamaan ilmu itu ketika semua orang pengen menjadi ahli. Cukup menunjukkan keutamaan ilmu itu ketika semua orang pengen ahli. Dan orang nggak mau dipanggil bodoh. Semua orang pengen punya ilmu tanya. Si anak kecil pengen punya ilmu, pengen. Semua orang rebutan. Dan barang rebutan itu mahal, ya. Itu cukup untuk menunjukkan kemuliaan ilmu. Maka orang yang mencari ilmu, mengejar ilmu, mencari kemuliaan. Rabbi zidni, ya Allah tambahkan ilmu kepada saya. Maka nyari ilmu mah terus-terusan sepanjang hidup. Itu enak. Satu, enaknya kita mengejar sesuatu yang mulia pasti. Yang kedua adalah kita ketika mencari ilmu itu ada excuse di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibadahnya masih salah? Masih nyari ilmu ya Allah. Masih santri ya Allah, masih nyari ilmu. Tapi benar nyantrinya, cuma tidur doang, ya. Ini kadang-kadang nih, saya bilang sama teman-teman Ustaz, ini hadis ini jangan sering-sering disampaikan di hadapan jemaah aja, repot. Ya. Siapa orang yang duduk di majlis ilmu layak harapan oleh yang masa kolaman, gitu kan. Siapa orang yang mencari ilmu enggak nyentuh pulpen, enggak nulis pena, dicatat sekian, jangan sering-sering mau sampai nama jemaah. Jemaah kebanyakan tidur akhirnya di majlis-majlis ilmu, ya. Harus berusaha, ingin tahu. Walaupun usia sudah 50, 60, enggak apa-apa. Belajar lagi, ngaji lagi. Belum bisa baca Quran, belajar baca Quran. Sudah bisa baca Quran, belajar tahsinnya. Sudah tahsinnya, pelan-pelan ngapalinnya. Terus gitu. Wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Satu. Yang kedua, pelajaran dari ayat ini adalah minta dong sama Allah ilmu. Kan disuruh sama Allah. Minta sama Allah. Jangan hanya mengandalkan akal, tulisan, catatan, kecerdasan. Jangan. Minta sama Allah. Ya Allah, berikan saya ilmu yang manfaat. Ya Allah, makanya ketika kita ngaji itu Imam Al-Haddad ngajarin doa tadi. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, ya Allah, saya mau ngaji. Niat ngaji. Niat mudah qarah. Ada doanya. Abdullah bin Abbas dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi doain, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, jadikan dia paham terhadap agamanya. Doa. Kalau kita yang mencari ilmu, kalau anak kita sedang mencari ilmu, doain pagi, siang, sore, malam. Ya. Jangan cuma dibiayain. Ya. Udah Ustaz, nggak perlu didoain lah. Udah sekolah di sekolah yang paling mahal, yang paling lengkap fasilitasnya, di pesantren yang paling mahal. AC-nya juga 6 sekamar. Kita merasa sudah selesai. Enggak, doakan. Pagi, siang, ya Allah, anak saya sedang pesantren, ya Allah, sedang mencari ilmu, ya Allah, kasih ilmu yang manfaat, yang berkah. Gitu. Ya. Doakan. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sampai Allah nyinggung, hal yastawil ladzina, katakanlah hal yastawil ladzina ya'lamun.
Apakah sama orang-orang yang mengetahui punya ilmu? Walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Beda. Beda. Kalau manusia saja memandang orang alim dan orang yang tidak alim berbeda, apalagi Allah. Kadang-kadang di satu majlis, jangan duduk di belakang itu. Kenapa? Pak Ustaz, Pak Kiai, orang alim, duduk ke depan gitu. Ya, ini manusia, pandangan manusia. Apalagi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu itu. Beberapa derajat dibanding yang lain. Ya. Masya. Wa qala ta'ala, innama yakhsyallah min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut sama Allah itu adalah orang-orang yang adil. Para ulama itu orang-orang yang paling takut, orang yang paling paham akan hak-haknya Allah. Aku tuh dimanjakan oleh orang-orang alim karena mereka tahu. Mereka tahu apa kewajiban mereka, apa bagaimana membuat aku senang, tuh yang tahu orang alim. Yang paling takut kepada aku adalah orang-orang alim. Maka mereka hati-hati, saking hati-hatinya ikhtiyat sekali. Sampai kalau khutbah Jumat para ulama tuh nggak berani panjang-panjang, nggak mau panjang-panjang. Bukan nggak bisa, orang biasa ngajar sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi lihat kalau khutbah Jumat pendek saja. Kenapa? Takut salah. Baca hadis kalau nggak melihat, kalau hafal benar di luar kepala, atau tidak melihat, atau mereka nggak akan malu di depannya pegang teks gitu ya, pegang teks. Ya, pernah sholat Jumat di Cidahu di tempatnya Abu ya Abu yang tadi Abu Jemati. Itu khutbah Jumat Abu yang Martul masih pegang teks. Padahal alim alama. Kenapa? Khawatir ini lagi sholat Jumat lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala, pendek-pendek aja biar gitu. Lah kita kan qala Rasulullah sambil hadis kemana-mana nggak jelas. Ya, baca ayat salah, udah kenapa gengsi? Baca aja, baca. Ntar saya lihat dulu ayatnya biar pas bacaannya. Saya lihat hadisnya takut salah. Begitu ditanya sesuatu, nanti dulu. Saya mau murojaah dulu, saya mau mutolaah dulu. Kata ulama seperti apa? Gitu. Maka ulama itu makin dia alim, makin dia hati-hati menyampaikan ilmu. Kalau bukan ulama itu mau bahaya. Fitnah, semua orang masuk neraka. Kenapa bukan ulama beneran? Ya. Tadi ulama hasil pencitraan. Ya. Mau tahu ulama seperti apa? Yang paling hati-hati ketika berurusan dengan Allah, urusan halal haram itu hati-hati sekali. Ya. Begitu para sahabat akhlaknya seperti itu. Ketika sahabat Abdullah bin Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tanya gimana salat malamnya Nabi? Ada yang lebih tahu dari kita. Siapa? Sayyidatina Aisyah. Kan sekamar dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau sholat qiyamul lail tanya Sayyidatina Aisyah. Begitu. Siti Aisyah ditanya gimana membasuh khuf, gimana ketika safar membasuh. Kata Siti Aisyah, jangan tanya saya, tanya Ali. Tanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia yang sering safar dengan Rasulullah. Sangat hati-hati. Gak gampang nyalahin orang. Takutnya ilmu kita kurang. Ya. Innama yakhsyallah, takutnya bukan sama orang, takutnya kepada Allah. Kalau urusan dunia mereka sederhana, tapi urusan akhirat hati-hati sekali. Karena kita didoktrin begini. Kita didoktrin dari kecil ketika nyantri begini. Kalau salah soal ijtihad dunia, katakanlah soal bangunan, itu hancurnya cuma di atas tanah. Hancur bangunan di atas tanah. Arsitek salah ngasih teori, hancurnya hanya di atas tanah. Kalau misalkan seorang programmer atau apalah urusan dunia salah berijtihad, kehancuran itu hanya di atas tanah. Tapi kalau seorang alim
Ditanya fatwa soal agama, kehancurannya sampai di balik tanah, sampai di bawah tanah. Maka hati-hati sekali. Ini halal, ini haram, nanti dulu ya, dicek dulu ya, bahsul masail dulu ya, gitu. Ya. Kalau di Muhammadiyah nanti dibahas dulu di majelis tarjih ya, gitu. Kalau di NU nanti bahsul masail dulu ya, nunggu ijma dulu, dikumpul dulu ulama. Itu hati-hati. Hati-hati. Gak usah tanya orang lain, cukup aneh aja, aneh paling tahu dah. Udah gak usah ngaji ke orang lain, aneh aja cukup. Aduh, ini ulama amatir. Wa Muawiyah, kita lihat hadis-hadisnya. Qala Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi, jaminan dari Rasulullah, siapa orang yang Allah inginkan untuknya kebaikan, lagi pengen diangkat derajatnya, pengen ditambah kebaikannya, maka yufaqih, Allah jadikan dia paham fid dini, dalam perkara agama. Ternyata yang Allah sedang inginkan kebaikan untuknya bukan yang dikasih harta, bukan yang dinaikkan jabatannya, bukan yang dilakukan dagangannya, bukan diberikan rumah baru, bukan yang diberikan dunia yang banyak, bukan. Orang-orang yang Allah inginkan kebaikan untuk mereka adalah orang-orang yang Allah jadikan paham mereka terhadap agama. Mereka mau hanya duduk-duduk di majelis-majelis ilmu. Mereka mau bermajelis dengan para ahli, para ulama. Itu tanda atau cirinya orang yang sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau duduk, mau ngaji. Ngajinya juga untuk Allah. Ingat tadi, ngaji untuk Allah Subhanahu, bukan untuk yang lain. Untuk yang lain. Terus ngaji, pahami satu ayat, satu hadis, terus istiqomah, masya Allah. Allah angkat derajatnya. Imma di dunia atau di akhirat mendapatkan tempat khusus. Bahkan kata Nabi, innama bu'istu mu'alliman. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengajar. Yang mau dekat denganku, maka dekati orang-orang yang menggantikan aku, kata Nabi. Jadi para ulama, para pengajar. Terus bermaji dengan mereka. Tapi emang saya juga salut di Citra ini. Harus saya angkat topi deh, angkat topi. Saya bilang di beberapa majelis, salut saya dengan semangat ngajinya orang-orang yang bukan. Ya saya tahunya Citra, saya dakwahnya di Citra. Kadang ngaji itu bukan hanya Sabtu pagi, bukan Minggu pagi, bukan Minggu siang, tapi hampir setiap hari. Malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Biasanya diajak kemana-mana aja ogah tuh. Kenapa? Weekday, besok kerja. Ya. Biasanya apa-apa kalau bekerja tuh nunggu weekend, liburan weekend, ngaji weekend, semua weekend. Tapi itu dulu. Ternyata sekarang mah weekday aja pengajian penuh, masya Allah. Ya. Kalau Selasa malam, kadang-kadang saya begitu ngajar depan, ini orang onen ini kan tadi habis kerja seharian, capek dari pagi sampai sore. Kalau Ustaz makan tidur. Jadi ente jangan takjub sekali sama Ustaz kok buat dia sampai malam, siangnya tidur Ustaz jam 10, makanya jadi ganggu jam 10. Ya. Siangnya tidur, malamnya kuat temen ente gitu. Ya. Kita kan siang tidur. Para jamaah ini ya Allah, ini yang hari Sabtu aja mungkin setelah sini ada yang pakaian kerja langsung berangkat kerja. Masih mau ngaji, masih mau nuntut ilmu. Ada dalam hati saya merasa bersalah kalau saya nggak bisa datang ke satu majelis. Orang yang capek-capek itu udah bagus, saya semalam masih ngaji. Ada satu klaster di masjid itu udah kayak pesantren, tiap malam ada pengajian. Tapi saya tanya, itu pengajian tiap malam ada jamaahnya? Ada Ustaz. Mayan biar sambil ngantuk-ngantuk juga. Ya, itu masya Allah. Satu minggu luar biasa. Bukan hanya minggu keempat ditungguin. Minggu kelima Ustaz di mana? Minggu kelima kan 4 bulan sekali ngajinya. Masya Allah, luar biasa. Maka tandanya insya Allah untuk diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mau rahasia. Saya ngaji kitab Riyadhus Shalihin ini sama guru saya nggak sampai selesai. Sampai setengahnya juga enggak waktu pesantren. Ngaji di At-Taqwa sampai mau akhir selesai. Saya bilang, ini jemaah yang istiqomah, Pak Ustaz yang nekat, Allah.
Iya, itu kita ngaji udah berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun ini. 6 tahun terus dari atas ke bawah, atas terjemahnya 7, 10, ya. Dari mulai Mang Jojo nyiapin sarapan 10 sampai sekarang agak kaget 100-an. Tekor bandar urusan biarin aja lah. Benar ya, sampai kita akalin waktu itu, waktu saya ngaji di sini cerita awal ngaji di sini itu nggak ada sarapan nggak ada. Siapa Pak Wira atau siapa yang awal? Saya bilang pas selesai ngaji sama Pak Jentis ya, begitu Pak Jentis. Ini saya bilang ngaji nggak seru amat Pak Haji ini, ya. Ngaji nggak seru amat ini. Emang kenapa? Coba dong habis ngaji mas sarapan ngobrol gitu, biar senang-senang aja orang ke majlis. Gitu dong, ada sarapannya. Oh siap katanya. Ada sarapan. Awal masalah begitu. Sekarang tiap pengajian makan. Masya Allah, sampai ada pengajian malam. Beres jam 9 masih aja makan. Mudah-mudahan bukan dosa tapi kebaikan ya. Tapi ya Allah begitu. Pengajian luar biasa, rapat. Dan saya tanya kepada para jamaah, ya sudah senang di majelis ini, dan kita mengarahkannya mudah karena bukan dengan arahan kita tapi arahan Allah, arahan Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan di tandanya Allah akan rahmati lingkungan kita, Allah berkahi dari lingkungan kita, kemudian jadi bangsa kita. Maka saya bilang dakwahkan ngaji saja deh, dakwahkan orang kenal Allah, kenal Rasulullah, nggak perlu demo-demo udah. Ya, biarin di pengajian mah pertamax naik gak ingat orang. Pas lihat odometer di mobil baru ingat ngaji mah lupa loh. Oh, udah biarin aja. Jadi tanya Ustaz, bagaimana nih? Biarin, masih kebeli kan? Kebeli, ya, beli aja udah, biarin. Yang penting tuh presidennya tuh menterinya anggota dewan suruh ngaji aja. Datang ke majlis salim gitu. Biarin aja yang mudzalimah, biarin urusannya dengan Allah. Gitu. Ya Allah. Yuridillah bil khair yufaqih fid. Maka bawa semangat ini kemudian ke rumah kita. Maghrib ngaji, anak ngaji sama bapaknya sama ibunya. Jadi diskusi ilmu. Tadi bapak ngaji sama Pak Ustadz, Masya Allah, istri itu harus begini gitu ya. Kata istri itu maunya kamu aja. Itu biasa gitu ya, biasa. Gak percaya besok ke majlis gitu. Ajak ke majlis terus 1, 2, 3. Enak. Kalau semuanya ngaji enak kan? Kalau separuh ngaji itu agak kurang enak. Ya. Dipikirin kenapa? Karena ada konflik of interest gitu. Ya, makanya ngaji sama istri ngaji, anak ngaji, bapaknya ngaji. Wah, cakep benar. Maka kita dakwahkan nih, ngaji sebanyak-banyaknya ngaji. Banyak konflik di masjid, banyak konflik kudu ngaji. Yang suka berkonflik jarang ngaji pasti. Jarang ngaji. Jarang duduk mau di majlis, dia cuma bangun masjid doang. Ngaji mah kagak. Itu biasanya jadi perkara itu. Kudu kan? Dan apa yang dibahas di pengajiannya? Udah bahas Allah, bahas maunya Allah, bahas maunya Rasul. Bahas senangnya Allah, senangnya Rasul, bukan maunya kita, bukan senangnya kita. Nanti insyaallah ketemu. Muttafaqun alaihi hadis Imam Muslim. Wa an Ibnu Mas'ud. Wallahu a'lam. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Karena minggu depan saya nggak bisa ngisi, silahkan DKM diisi. Libur pengajiannya jangan libur, jangan libur. Tetap ada yang ngaji nanti, teman-teman para dai yang lain yang akan isi. Saya izin dulu, mudah-mudahan nggak usah repot-repot. Pak Ustadz bisa nggak zoom dari sana? Repot. Saya mau ibadah dulu di Mekah, repot bener ada. Siapa kemarin? Zoom aja udah ribet. Kita insya Allah ketemu lagi. Biar ada wawasan yang lain di majlis ini menyampaikan ilmu. Insya Allah sama saja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin.
Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Ghafur, ampuni semua dosa kami ya Allah, ampuni semua maksiat kami ya Allah, bersihkanlah hati dan jiwa kami ya Allah dari sisa dan bekas dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, hilang, hapuskan dan kurangi akhlak-akhlak madmumah, akhlak-akhlak tercela yang ada pada diri kami. Gantikanlah dengan akhlak mahmudah, akhlak, perilaku, perangai yang kau suka, Rasulullah cinta. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang kau rahmati, perkumpulan yang kau berkahi. Ya Allah, jadikanlah satu di antara anak-anak kami pewaris Nabi Muhammad SAW, bina ulama, bagian dari ulama yang dipilih oleh Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami hamba-hambamu ahli syukur, hamba-hambamu ahli sabar, yang ridho atas segala semua ketetapan, yang senang atas segala sesuatu yang Kau gariskan. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami ahli Quran, jadikanlah kami dan keluarga kami ahli ibadah. Ya Allah, jadikanlah sesuatu dalam pandangan kami benar apa yang menurut Kau benar. Jadikanlah segala sesuatu dalam pandangan kami salah, sesuatu yang Kau pandang salah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.